Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam konteks inovasi kurikulum nasional di Indonesia tentunya. Kita pahami bersama istilah kurikulum nasional berarti kurikulum yang berlaku secara nasional. Kita batasi dengan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini, berarti kurikulum nasional ini berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Ada istilah inovasi yang dikaitkan dengan kurikulum nasional negara kesatuan Republik Indonesia. Maka inovasi kurikulum nasional merupakan pembaruan, penemuan yang menjadi solusi ataupun alternatif penyesuaian dalam pemecahan persoalan kehidupan. Siapa? Tentunya manusia di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Inovasi kurikulum nasional bergerak memberikan nilai-nilai yang berdasar pada unsur-unsur kebudayaan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena perlu kita sadari bahwa negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang multicultural. Satu kurikulum nasional tapi bisa digunakan dalam konteks multicultural. Inovasi seperti apa yang sudah, yang sedang, dan yang akan kita lakukan untuk kurikulum nasional Indonesia ini? Nah, dari pemaknaan tadi bahwa kurikulum nasional adalah kurikulum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini, meskipun dalam konteks multicultural, itu hebat, itu luar biasa. Berbagai budaya di cover dalam tujuan, visi, misi apa yang akan menjadi ikon negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, dalam hal tersebut mari kita pahami karakteristik pengembangan kurikulum nasional. Rogers, ini kajian dasar-dasar teori yang menyatakan 5 attributes of innovation. Dalam inovasi kurikulum nasional ini mengacu pada 5 atribut dalam inovasi. Yang pertama, kebermanfaatan yang relatif atau relatif advantage. Seperti apa kebermanfaatan yang relatif ini? Inovasi yang dilakukan dalam konteks multicultural, maka satu inovasi ini secara kebermanfaatannya dapat digunakan untuk pemecahan masalah setiap hidup manusia yang berbeda kebutuhannya. Itu kurikulum nasional. Kemudian yang kedua, compatibility atau kesesuaian.
Inovasi kurikulum nasional, adanya kesesuaian dengan pola, kebutuhan, kemampuan. Siapa? Sumber daya alam di Indonesia. Yang sinkron dengan nomor 3, complexity. Itu lengkap. Antara satu dengan yang lainnya itu saling mendukung. Berbeda budaya, tapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila. Adanya keluar biasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dari apa inovasi kurikulum ini bisa diterapkan, bisa digunakan, dan dapat dipercaya. Yaitu ada pada nomor 4. Pada ranah triability. Dapat diuji coba. Bukan hanya sekedar teori. Tapi sudah masuk pada ranah hukum. Segala sesuatu temuan yang dapat diuji cobakan. Dan dapat dibuktikan. Dapat diperlihatkan. Jika hanya pada teori, itu tidak bisa kita buktikan dengan cara uji coba. Nah, dengan apa dan bagaimana? Nomor 5, observability. Proses penelitian, riset, pemanfaatan indera supaya hasil dari uji coba tersebut dapat disaksikan dan dirasakan oleh indera manusia. Itulah pembuktian-pembuktian. Sehingga kurikulum nasional ini layak diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian kita masuk pada landasan pengembangan kurikulum nasional. Seperti biasa, yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum yang pertama adalah landasan filosofis, landasan yuridis, landasan konseptual, landasan teoretis, dan landasan empiris tentunya. Landasan filosofis, kenapa dilakukannya inovasi dalam kurikulum nasional? Mencari kebenaran-kebenaran, mencari cara-cara untuk mencapai kebenaran yang lebih benar daripada sebelumnya. Seperti apa kebenaran yang lebih benar di hari ini? Penyesuaian dengan pemenuhan kebutuhan hidup sesuai dengan budaya hidup manusia Indonesia di hari ini. Landasan yuridis, aturan, hukum, penyelarasan agar seluruh manusia Indonesia yang berbeda budaya ini menjadi satu visi dan misi. Ada batasan dalam sisi yuridis. Inilah Indonesia. Berikutnya landasan konseptual. Tadi disampaikan. Konseptual yang dapat diuji coba dan dapat dibuktikan melalui metode, teknik, pendekatan. Selain itu pun dikuatkan dalam landasan teoretiknya. Teori-teori yang ada dalam kajian ilmiah dikaitkan dengan kajian-kajian hukum, kajian konseptual tadi, maka menjadi satu kesatuan yang utuh. Jika hanya teoretik, maka omong kosong tanpa ada konsep untuk mencapai tujuan itu. Jika hanya ada konsep tanpa dilandasi oleh teori-teori secara jelas, maka omong kosong juga penyelesaian masalah itu akan terjadi. Yang terakhir ada landasan empiris. Landasan empiris ini berlandas pada kajian-kajian pengalaman yang sudah terjadi. Evaluasi program, apa yang menjadi kelemahan,
apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi ancaman, keuntungan, kerugian, agar kurikulum nasional ini jauh lebih baik daripada kurikulum sebelumnya. Nah, kelima landasan tersebut menjadi penguatan, menjadi dasar, menjadi nyawa, bukan hanya bingkai. Dengan suksesnya kurikulum nasional tersebut, maka sesungguhnya landasan inilah yang menjadi penguatan kesuksesan itu. Dari kesuksesan dan dikaitkan dengan landasan pengembangan kurikulum tadi, maka kita kaji fungsi pengembangan kurikulum nasional itu seperti apa. Yang pertama ada fungsi penyesuaian. Kurikulum nasional itu diinovasikan sebagai bukti penyesuaian dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia di hari ini. Berikutnya ada fungsi integrasi. Mengintegrasikan antara kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Menyatukan antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Menjadi apa? Menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mengintegrasikan antara keilmuan satu dengan keilmuan yang lainnya. Menjadi apa? Menjadi solusi pemenuhan kehidupan manusia di hari ini dan masa depannya. Berikutnya fungsi diferensiasi. Ada fungsi keberbedaan. Tidak hanya satu yang dapat menggunakan kurikulum nasional ini, tapi multicultural. Kita garis bawahi itu. Berikutnya ada fungsi persiapan. Untuk apa? Mempersiapkan masa depan Indonesia yang jauh lebih baik. Fungsi pemilihan. Life is choice. Tapi ingat, setelah kita pilih, itulah kepastian dalam hidup. Jangan hanya cukup dengan memilih, tapi pastikanlah bahwa setelah kita memilih dan apapun yang kita pilih, itulah kepastian dalam hidup kita. Termasuk kajian dalam inovasi kurikulum nasional ini. Dan yang terakhir, fungsi diagnostik. Memiliki fungsi untuk mendiagnosa, mengkaji akar-akar masalah, akar-akar kebahagiaan, akar-akar masa depan. Mendiagnostik dari segala bentuk kebutuhan hidup manusia. Mendeteksi. Dan kedepannya nanti akan masuk pada ranah prognosis. Berikutnya ada treatment, penerapan, pembelajaran, dan tetap nanti di akhirnya ada evaluasi. Adapun implementasi pengembangan kurikulum nasional ini, yang pertama, menerima atau penerimaan. Kemudian menjalankan di tahapan berikutnya. Berikutnya menghargai. Ketika menghargai kita hayati, menghayati. Setelah terhayati dan terkristalkan dalam diri kita, dalam diri seluruh manusia Indonesia, maka yang terakhir adalah mengamalkan, menerapkan dalam hidup kita. Mana yang menjadi yang terbaik dalam hidup kita? Lakukanlah segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Berikutnya kita mengkaji kaitan prinsip pengembangan kurikulum. Ini kita runtut secara sistematis saja. Yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan, SNP. Kemudian, untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berikutnya, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan potensi peserta didik. Dari sana, kemudian dikembangkan menjadi mata pelajaran atau tema pembelajaran yang menjadi wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi anak-anak.
Kemudian dikaji dalam standar kompetensi lulusan, dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, kebutuhan negara, serta kebutuhan perkembangan global. Karena dari kompetensi manusia di abad 21 ini bukan hanya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dalam sisi sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia saja. Tapi tujuan pendidikan Indonesia di hari ini agar manusia Indonesia mereka mengakui dirinya sebagai bagian dari warga dunia. Bukan hanya sebagai warga Indonesia saja. Kita maknai bersama. Itu dalam kurikulum nasional. Standar isi dijabarkan dalam standar kompetensi lulusan. Seperti apa outcome dari hasil pendidikan. Seperti apa prosesnya, ada standar proses yang dijabarkan dalam standar isi tersebut. Untuk pengukuran, standar pencapaian, ada standar penilaian. Ada kompetensi inti. Dari mana kompetensi inti itu? Tetap berlandas pada kurikulum standar nasional pendidikan. Untuk apa? Untuk kita kaji nantinya menjadi kompetensi dasar, batas minimal kemampuan warga negara Indonesia seperti apa. Agar mereka layak dinyatakan sebagai warga dunia. Kemudian, kurikulum satuan pendidikan menjadi kurikulum tingkat nasional. Ada kurikulum tingkat daerah dan satuan pendidikan lainnya. Kurikulum nasional dikembangkan oleh pemerintah. Tingkat daerah dikembangkan oleh pemerintah daerah. Dan tingkat satuan pendidikan dikembangkan oleh satuan pendidikan itu sendiri. Itu. Tapi tetap berada pada tataran batasan kompetensi inti yang diambil dari standar nasional pendidikan Indonesia. Setelah dikembangkan sampai arah itu, kemudian proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang untuk anak, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberi ruang yang cukup bagi mereka untuk berkarya, beraktivitas, berkreativitas, untuk mewujudkan kemandirian yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sehingga perkembangan fisik dan psikis peserta didik itu bisa tercapai sesuai dengan harapan mereka. Bukan hanya saja sebagai harapan Indonesia, tapi mengkaji pada kaitan-kaitan harapan diri manusia. Karena kita yakini bersama bahwa harapan hidup setiap manusia adalah kebahagiaan mereka di masa depan. Berikutnya, kita siapkan juga penilaian hasil proses pendidikan, proses belajar. Dan selanjutnya, masuk pada tataran puncak yang diterapkan oleh ujung tombak. Siapa? Guru, pendidik. Apa yang mereka lakukan? Melaksanakan proses pembelajaran melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Tidak hanya saja pendekatan secara empiris saja. Ilmiah, empiris, dan seluruh komponen yang tadi kita kaji bersama. Itu perlu diterapkan untuk mewujudkan pencapaian standar nasional pendidikan Indonesia ini. Untuk apa? Agar manusia Indonesia layak menjadi bagian dari warga dunia. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, bermanfaat untuk kita semuanya. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat dari teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama terlebih dahulu. Aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.